Tapi yang pasti aku juga ingin ngucapin selamat untuk Bogor Hornbills. Ini mematahkan semua prediksi-prediksi teknis para Yes. penggemar, ya pengamat dan juga apapun itulah namanya, yang tahu bahwa sebagaimana kuatnya sebenarnya Pelita Jaya untuk season ini dengan formasi yang sekarang. Sebenarnya ternyata bisa Betul. dipatahkan dengan pertandingan yang sangat amat luar biasa, dengan seri yang amat sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya as a fan, kita nggak bisa minta lebih dari final IBL selain tahun ini. Tahun ini Iya, tuh bener-bener Ogi aja garuk-garuk kepala terus tiap ini. Jo, lu nonton nggak? Lu Jo, betul. nonton nggak? Ini sih Iya, gila sih. Ini benar-benar hiburan total dari IBL tahun ini sebagai tontonan. Luar biasa. iya. Oke, cadanganers, from the bench kembali lagi sekarang. Walaupun gua sama Ujo sama-sama sudah di Jakarta, tapi karena ada sedikit urusan Ujo, jadi kita akan video call juga. Semoga audionya jelas, semuanya jelas. Karena ini harus kita bahas sama-sama, yaitu juara IBL 2026. Ini gila banget sih. Jadi pertama kita ucapin dulu selamat untuk Bogor Hornbills menjadi juara IBL musim ini. Dan gue langsung sama Ujo. Jo, gimana lu di perjalanan dari Italia ya? Gila. Iya. Keren banget, dari Italia ke Indonesia. Sempet nonton gak, Jo? Nggak, aku nggak sempat nonton semuanya, tapi aku Iya, selalu mendapatkan informasinya dari beberapa teman untuk game yang iya. terakhir apalagi gitu loh. Tapi yang pasti aku juga ingin ngucapin selamat untuk Bogor Hornbills. Ini mematahkan semua prediksi-prediksi teknis para Yes. penggemar, ya pengamat dan juga apapun itulah namanya, yang tahu bahwa sebagaimana kuatnya sebenarnya Pelita Jaya untuk season ini dengan formasi yang sekarang. Sebenarnya ternyata bisa Betul. dipatahkan dengan pertandingan yang sangat amat luar biasa, dengan seri yang amat sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya as a fan, kita nggak bisa minta lebih dari final IBL selain tahun ini. Tahun ini Iya, tuh bener-bener Ogi aja garuk-garuk kepala terus tiap ini. Jo, lu nonton nggak? Lu Jo, betul. nonton nggak? Ini sih Iya, gila sih. Ini benar-benar hiburan total dari IBL tahun ini sebagai tontonan. Luar biasa. iya. Gua setuju bahwa kita dari awal game 1 kita bilang kita pengennya ada 5 game. Kita tahu bahkan untuk berapa kali kita bilang bahwa Bogor Hornbills pasti dianggap underdog. Bahkan pas lagi kemarin Trevin Thibodeau bilang underdog, tapi sebenarnya dia undergod. Wah, itu jadi ada statement yang bagus, tapi emang kenyataannya kita tahu bagaimana kuatnya Pelita Jaya Jakarta. Ya. Berada di puncak regular season hanya kalah 2 kali. Yes. Tapi ternyata kekalahan di musim ini kembali kekalahan yang menyakitkan. Musim lalu pun menyakitkan dari Dewa United. Tahun ini lebih menyakitkan kalau menurut gua. Bener kata Ujo, kita menikmati 5 game dengan pertandingan yang begitu ketat, begitu seru, kepintaran kedua pelatih, kehebatan pemain-pemain asing, keterlibatan pemain-pemain lokal di situ. Tapi mungkin yang kita harus bahas adalah game 5 kemarin aja sih. Karena buat gue sih game 5 kemarin apa ya, kalau di IG main basket bilang siapa yang lebih lapar, siapa yang lebih haus, siapa yang lebih mau juara, sangat terlihat emang di Bogor Hornbills. Bukan mengecilkan bahwa Pelita Jaya tidak mau juara, tapi justru pressure-nya dilihat ada di Pelita Jaya. Gimana, Jo? Iya. Iya. Apalagi bermain gini. Bermain di kandang sendiri itu ternyata mungkin bisa jadi keuntungan, tapi bisa jadi beban tersendiri. Apalagi dengan bahasanya harus menang, harus juara di situ gitu loh. Dan ini juga kejadian di tahun lalu. Pokoknya kita udah nggak bisa bilang satu kandang
angker untuk tim lawan. Nah, sekarang udah nggak zaman ternyata. Nggak ada yang angker kecuali bir. Iya. Dan bener Jo, kita bahas soal PJ Dewa gitu ya. Dewa nggak pernah takut untuk bermain di PJ Arena. PJ Ternyata juga. Bogor Hornbills pun mengalahkan PJ 2 kali di kandang. Dan kembali 2 tahun berturut-turut PJ Arena hanya dipinjam, disewa ya sama tim lawan untuk merayakan selebrasi juara. Oh, bahasanya. Wow. Ya tapi luar biasanya kan gini, sebenarnya kalau misalnya cadanganers tahu jatah penonton dari tim lawan yang disiapkan oleh panitia Pelita Jaya itu sekitar 500 tiket saja. Di antara Ya, ribuan itu hanya 500 tiket. Jadi ya memang bahasanya 500 orang itulah yang paling berbahagia kemarin malam ya Gi ya. iya betul. Gua bilang adalah gini, mengenai tiket Jo, emang ini sudah mulai rame dari mulai game ketiga sudah mulai rame lah bahwa jatahnya kok katanya kurang segala macam itu rame di X rame di thread rame, gue pun mengikuti. Tapi kalau gue melihatnya gini, setiap tim punya cara sendiri Betul. untuk bisa mengatur home-nya. Pertama itu ada aturan IBL. Ya, Hanya IBL yang tahu apakah tim A atau tim B mematuhi aturan atau tidak. Itu ya, hanya IBL. Kita setuju. semua di luar hanya asumsi. Pertama itu. Yang berikutnya, gue sangat setuju bahwa home punya kuasa, punya power Aturan. lebih untuk bisa mengatur. Satu Iya, itu. Yang berikutnya, untuk yang mungkin tidak pernah langsung datang ke lapangan, kapasitas kedua tim ini pun berbeda. berbeda Jujur betul. PJ ini kapasitasnya lebih kecil Iya, dibanding Bogor Hornbills yang lebih luas, lebih besar. iya, Jadi mungkin itulah yang mungkin bisa punya asumsi yang berbeda-beda bahwa kelihatannya kok kalau di kandang ini lebih sedikit ya atau apa segala macam. Tapi balik lagi tuan rumah emang punya hak untuk bisa mengatur. Apalagi kalau kita kemarin kita lihat begitu rame di sosial media adalah iya, ini game 5. Game 5 sangat wajar Pelita Jaya mau menggunakan apa ya? Karena dia punya seat yang lebih atas, seeding yang iya. lebih atas untuk bisa memanfaatkan home ini. Keuntungan lah ya. Itu adalah ya keuntungan, itulah home and away. Jadi sangat wajar, tapi ternyata eh di lapangan Iya, berbeda. Di lapangan kita lihat dari benar. game 1 Bogor Hornbills tidak pernah merasa ini lapang lawan. Iya betul. Setuju nggak Apalagi tuh? kita Dari game ngelihat 1 loh quarter Jo. pertama, gue juga sedikit kaget dengan ngebutnya Hornbills. Kemudian barulah di quarter ketiga rasanya Hornbills tidak bisa berkutik dan pertarungan Iya, yang sebenarnya akhirnya adalah di quarter keempat. Tapi terlepas dari apapun, Ogi, kalau menurut gue ya this is the basketball, bener yang ini di sini sih berlaku yang namanya bola itu bundar itu loh, Ogi. Bener. iya, Eh, kita perang strategi, dua-duanya punya keleluasaan memilih pemain import siapa yang bisa mereka sewa, jadi yang mereka andalkan. Mereka juga menyiapkan strategi yang sudah disiapkan oleh pelatih, para pelatih terbaik, para pemain lokal terbaik yang mereka punya. Ini pokoknya benar-benar perang segala lini sih sebenarnya. Nah, ini yang gua ya yang menjadi uniknya adalah bagaikan NBA ya cadangan nurse ya. Ini udah berapa tahun ini yang namanya juara IBL berganti-ganti nih. iya. Oke, sekarang kita ngomong dulu ke sang juara Bogor Hornbills. Pertama, gua dan Ujo mewakili pemain cadangan eh mengucapkan selamat untuk manajemen, untuk official, Ya, pelatih. Terutama jujur gua harus akui Coach Cesar. ya, Man, you are the man. Buat gue dia membuktikan bukan hanya mendapatkan penghargaan individu Coach of the Year, tapi bagaimana dia menjadi leader di tim ini. iya, Ini bukan ngomongnya baru ujung. Kita dari awal-awal bikin video bilang bahwa dia bisa mengatur pemain asingnya. Oke, pemain asingnya tidak banyak berubah. iya, Tapi emang Bogor Hornbills diuntungkan dengan
3 pemain asing yang solid dan nurut sama pelatih. Kenapa gue beberapa kali ngomong kata nurut? Karena harus dibilang, menurut gue yang di Pelita Jaya kayaknya ada yang nggak nurut. Kayaknya. Kalau dari sisi gue sebagai penonton. Jauh Tahun banget lah sih ya orang. kita Tapi melihat ya. menurut gue, iya gitu. Ya mungkin balik lagi, manajemen pelatih Pelita Jaya yang lebih tahu. Tapi Coach Cesar dan tim kepelatihan, Uncle Hakim Scott, Coach Muel dan lain-lain semuanya, gue sih salut sama tim dari Bogor Hornbills, manajemen Rivaldo, Paleo, Pak Isenta luar biasa, perjuangan nggak mudah dari Borneo ke Bogor, dari Iya. pindah-pindah punya lapang dan lain-lain. Kita juga dapat juara baru, ini satu hal yang bagus. Bahkan ini kita loncat-loncat ya, bahkan gue melihat menangnya Bogor Hornbills jadi juara, ini jadi contoh bahwa basket is a team sports. Kalau lu bermain secara tim, lu percaya satu sama lain, membuktikan bahwa inilah olahraga tim, inilah basket. Bisa diambil sama semua klub-klub basket, kelompok umur, komunitas. Iya. Yes, pelatih, kita harus respect sama pelatih. Pelatih bisa percaya sama manajemen, pemain percaya ya. Balik lagi, ini bisa dapat hasil yang maksimal. Iya. Jadi ini maksud lu itu adalah sih yang ini gue lihat. Maksud lu adalah salah satu kunci keberhasilan dari Hornbills ini adalah kayaknya mereka satu spirit dari manajemen, pelatih, bahkan sampai pemain dan penonton ya. Ya betul, solid. Gue bilangnya adalah solid, kompak, Paling tidak saling untuk season percaya. ini terbukti ya, untuk season ini ya. Iya betul. Jadi itu yang berikutnya adalah MVP Trevin Thibodeau. Trevin Thibodeau ini kalau ngomong nggak jago nggak mungkin. Pertama jago, Aneh. pengalaman, kuat, dan pinter. Dia tahu kapan dia main di luar, kapan dia main dalam. Terus main simple. Gue selalu bilang, apakah dia se-skillful? Gue sebut namanya Perrin Buford, jawabannya enggak. Perrin Buford lebih skillful. Tapi Trevin Thibodeau dia tahu bermain simple, tahu bagaimana memanfaatkan situasi di dalam lapangan. Itu yang buat gue susah cari pemain yang seperti itu. Ya. Jadi selamat Trevin, congratulations, you are the MVP for regular season and final. I think this is second time ya in IBL ya, dapat MVP di regular season dan juga di final IBL. Kalau lu melihat Brands, Jo, gimana Steven Brands? Kemarin dia salah satu kuncinya sih. Ini nih kalau misalnya kita ngobrol ya cadanganer, sebenarnya nanti akan ada satu pembicaraan lain di ujung sana yang akan gua bahas sedikit, sentil sedikit. Tapi yang pasti kesulitan yang Augie bilang dari 3 pemain ini sih luar biasa sih kalau menurut aku, apalagi di game kelima ini. Iya. Branch, Caleb, terus juga Trevin. Ya belum lagi para pemain lokal yang sangat luar biasa, Nuban, Erga, wah luar biasa banget deh. Tapi gue tuh melihat memang mereka tuh benar-benar in one unit dan dia tahu apa yang harus dia lakukan di game kemarin. Nah, gue tuh ingin bahas langsung sedikit justru di PJG. Gue itu adalah sedikit orang yang sedikit kecele, maaf ya, jujur aja ya, kecele ternyata juaranya bukan PJ. Karena hitung-hitungan gue, PJ akan mengambil sebenarnya. Hitung-hitungan gue. Ya, kalau menurut aku, kita juga berulang kali bilang Coach David Singleton is the man of mengadaptasi lagi, mengganti, readapt lagi permainan. Biasanya sih seperti itu. Kita nggak tahu PR dia sekarang seperti apa. Kecurigaan kita adalah mungkin nggak semua pemain mudah dia atur. I don't know, mudah-mudahan ini juga salah ya. Kita duaan ini kita salah. Tapi yang pasti, gue tuh yang sedikit kaget, wah PJ ketinggalan di quarter pertama, gue kaget, jujur.
ketika dia nyusul, gue udah bilang gini, nah ini PJ. Tapi ketika itu kalah, nah itu peperangan. Itu nggak tahu, peperangan itu pasti ada yang kalah dan yang menang. Jujur itu gue sih udah lepas aja, bener. Luar biasa peperangannya memang. Iya, Tapi iya. kalau when we talk about PJ, pasti ada orang-orang bilang Buford, ada yang bilang Motor segala macam. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi gue nggak apa-apa ya Jo, gue bolak-balik. Tapi Bolak-balik kalau kita gue ya, lebih ya, ya, ya. satu lagi, ya Brands gue nggak mau terlalu banyak ngomong. Tapi bagaimana terus beberapa kali gue bilang bahwa dengan dia bermain tahun lalu sama sekarang dengan berbeda, Iya. terus kita tahu pada saat dia harus ISO, pada saat tidak ada Oh, Jeff Witty dia wow. manfaatkan dengan baik. Dia one of the best player yang juga bisa bermain secara transisi begitu Iya, cepat. Itu Brands, itu luar biasa. Free throw lu harus benerin Brands. Free throw tetap lu harus benerin. Oke, tapi termasuk ini ya, Gi. 3 Dia point dia setting the pace-nya dia tuh branch cakep lah. iya mengatur temponya bagus lah. Dia bisa nggak buru-buru sekarang. Beda sama tahun lalu. Eh balik lagi Caleb Wesson. Ini orang yang boleh dianggap sebagai apa ya, X factor Oh, atau mungkin juga kita lihat dia selalu tampil konsisten. Dia tahu harus ngapain, dia tahu tugasnya apa. Itu aja lah. Nggak usah terlalu detail. Mungkin lu udah ngelihat bagaimana hebatnya dia. Mungkin kemarin cuma 9 poin tapi berapa belas rebound. Tapi dia yang selalu tenang, dia yang bermain, dia yang selalu menenangkan pemain-pemainnya dari regular season. Ini sudah gue sampaikan dari regular season. Itu lokal. Erga, Nuban, Sefli, Firdan. dan Wow. Wenas. Ya, yes. Gini, mungkin kalau ada orang kemarin Wenas gak dimainin ya apa nggak main? Buat gue gini, ini game 5 pelatih mau asing terus yang main gak apa-apa kalau buat gue. Gue bukan gue sama Ujo pensupport pemain lokal. Tapi kalau udah ngomong final, terutama game terakhir, siapapun yang siap, yang dibutuhkan, mainin. Pemain lokalnya nggak banyak yang nggak dimainin. Waktu itu kita sempat bahas, kalau namanya playoff, pemain lokalnya yang siap aja, cuma 2 orang atau 3 orang yang siap, ya udah nggak apa-apa. Tapi Firdan 5 offensive rebound kemarin. Nggak usah ngomong poin, 5 offensive rebound itu aja udah impactful. Udah efek banget. Sefli cuma 6 poin tapi 2 3 poin dia di first quarter dan second quarter itu jelas efek banget. Pemain lokalnya tidak terlalu banyak poin sampai double digit ya. Tapi defense mereka melakukan semuanya total. Ini loh yang gua tuh kayak wah keren banget, ini jadi contoh banget buat semuanya. Jadi gua sih salut sama pemain-pemain lokal dari Bogor Hornbills, Jo. Iya, iya. Nggak ada yang pemain nasional eh mereka benar-benar underdogs lah kalau dipikir-pikir. Kalau misalnya mereka dijadi satu tim, ya mereka adalah underdogs. Tapi mereka membuktikan bahwa yang ya bahasa kita tuh step up lah, step up ya, step up untuk bisa impactful di tim ya ini terjadi lah di sini ya. Iya, PJ kita ya. Tadi gue menyambung apa yang Ujo sampaikan. Coach Dave, gue tetap I'm fans of Coach Dave juga dari dulu. Buat gue Coach Dave pelatih bagus. Tapi ini adalah kalimat yang tidak gue sampaikan di video kemarin. Gue sama Ujo atau mungkin beberapa orang dari lu setuju atau tidak. Apakah Coach Dave tidak bisa mengatur orang itu? Orang itu tuh maksudnya bukan Ali Akbar atau Oki DM ya. Biasanya kan kalau lagi ramai ya. Tapi gue lihat bahkan gue kemarin sempat gue sempat ngobrol, gue sempat bikin video sama Sultan, Iya. sama Suli kan. Suli, gue nanya Sul, kalau lu selama dipegang sama Coach Dave 2 tahun, 3 tahun gitu ya, pernah nggak ada pemain asing bisa pemanasan sambil pegang handphone atau tidak prepare dan lain-lain? Jawabannya tidak. Ini fakta. Gua di courtside melihat dengan jelas bahwa orang itu pegang handphone segala macam, baru ngelepasin anting pada saat mau ini.
I don't know, mungkin dia bilang, "Oh, tenang aja gue main bagus." Iya kok, mainnya ini orang jago gitu. Tapi pada saat mungkin tidak bisa diatur, mungkin ya, ini nggak apa-apa ya, kita kan punya pendapat, bisa Iya. berbeda gitu ya nggak Jo? Tapi pada saat nggak bisa diatur, satu orang aja nggak bisa diatur di 5 orang atau kita ngomong 12 orang. Susah. Sedangkan tadi kita bahas Bogor Hornbills solid, kompak Solid. di dalam dan di luar Iya. gitu. Gue merasa salah satu kekalahan dan itu bagus dan bagusnya artinya gini, bagus dimanfaatkan oleh Bogor Hornbills. Gue pernah bilang, gue pernah jadi manajer timnas putri SEA Games 2015. Thailand jago banget, tapi pada saat itu Thailand ada internal problem. Mereka berantem dalamnya. Indonesia memanfaatkan itu. Akhirnya kita dapat perak. Oh, jadi Gitu. itu ada Padahal faktor-faktor solid itu ya, Thailand. non teknis ya, Gi? Iya. Gua nggak tahu, gue belum ngobrol sama teman-teman dari Pelita Jaya, tapi Iya. ya gue harus melihat Tapi ini salah kan satunya itu. kita tebak-tebakan lah ya, Gi ya. Bukan tebak, melihat Gue gestur-gestur tuh lah ya. ngerasa, ya gestur-gestur dan gue gini, sorry ya, gue mau agak sombong dikit, biasa tebakan gue bener. Gue mulai ke oki DM-an ya. biasanya bener. Karena gini, contoh gue melihat kemarin, Agassi, I love Agassi. Prastawa, I love Prastawa. Something wrong with Prastawa. Ujo tahu nggak kemarin Prastawa attempt-nya cuma berapa? 2. Satu game cuma 2. Kalau kayak gitu macem-macem. Ini gue Asumsi. menjadi komentator ya, adalah nggak satu emang defense-nya Bogor bagus. Berikutnya adalah bola banyak ketahan sama orang itu ya, karena dia yang mengatur tempo ya. Jadi sampai tidak ada supply bola untuk attempt pun tidak ada untuk Prastawa. Agassi bermain luar biasa di game 4. Game kemarin ada beberapa shoot dia yang akhirnya orang bilang, aduh sayang banget 2 kali dia nembak gak masuk. But decision dia sudah benar. Dia harus melakukan itu, harus berani melakukan itu. Gini, pada saat masuk lu gak akan ngomong, aduh ngapain sih di shoot. Kalau masuk lu pasti akan happy juga gitu, bener kan? Iya. Kalau untuk fans Pelita Jaya. Jadi Molten tetap yang paling stabil. Kita pernah bilang Jo, Iya. Molten tetap yang paling stabil. Witty naik turun. Tapi kita sempat bahas bahwa di pertandingan seperti ini, di IBL, International Basketball League, ada pemain asing yang keluar gara-gara fall out, itu efek. Iya. Dan kemarin ada Jawato fall out, ada Perrin Buford juga fall out gitu. Itu jelas. Jadi semuanya punya apa ya? Dengan gue lihat Pelita Jaya bukan artinya tidak bagus. Tim ini bahkan sebenarnya kan kita bilang dari awal, tim ini yang paling lengkap materinya. Iya, Pak. Bahkan Coach Dave harusnya mudah. Harusnya mudah, main caturnya mudah. Tapi yang bikin susah mungkin karena orang itu. Mungkin. Mungkin. Tapi jago banget Jo. Jago banget, bener gak? Ini orang jago banget. Cuman bermain secara tim. Makanya kenapa Bogor Hornbills jadi contoh bahwa di basket bermain secara tim, saling percaya, itu Iya. itu yang hebat. Dan ya Coach Cesar. Paling enggak cadanganers, obrolan kita ini sebenarnya tidak mau menyudutkan, tapi ini adalah contoh di mana kita pernah tahu dong ada tim-tim yang memang mengandalkan individu. Ya. Nah, sedangkan ada juga tim yang menang karena dia tim effort. Nah, kali ini contohnya di final ini adalah kemenangan dari tim effort solid gitu. Ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas lagi pasti di video-video lainnya lagi. Tapi saat ini gue dan Ujo mewakili pemain cadangan mengucapkan selamat untuk Bogor Hornbills. Dan juga tetap semangat untuk Pelita Jaya Basketball. It's not easy for Pelita Jaya. Banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Lapangan harus diruat mungkin, I don't know.
Ya, tapi buat gue sekali lagi selamat, enjoy the moment. Gue berharap ada pemain-pemain yang kembali lagi di IBL di musim depan. Nanti gue dan Ujo pasti akan bahas-bahas lagi di yang lain-lainnya lagi. Ya, Oke, yang Jo? pasti kita akan mengevaluasi kira-kira apa hasil dari season ini untuk di episode berikutnya. Ya. Oke, dadah. Dadah. Pemain cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti?